dalam kedamaian telah lama dalam tradisi budaya masyarakat Indonesia. Perbedaan suku, ras, serta keyakinan beragama tidak menjadi halangan untuk hidup dalam kerukunan. Potret kerukunan ini salah satunya dapat kita temukan dalam masyarakat di Stasi Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kendati saat ini, kapel ini hanya dihuni oleh 9 kepala keluarga umat Katolik, namun bisa menjadi contoh yang baik bahwa perbedaan bukan menjadi halangan bagi kita untuk bisa tetap hidup dalam perdamaian. Cerita tentang hidup dalam perdamaian datang dari salah satu ujung pedesaan Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepatnya Kapel Sempolan yang berjarak sekitar 39 km dari pusat kota Jember atau Paroki Induk Santo Yusuf. Sejak lama, masyarakat sekitar telah mengenal gereja sebagai tempat ibadat umat Katolik. Nggih kula mboten ngelem perjuangane termasuk gereja nggih. Lah niku mergi jembatan mau niku rudha sekawan mau kedah diawal. Lah berhubung niku wonten napa niku gereja badhe di permanen pemborongnya nemoni kula. Ya Pak itu ini seandainya diperlebar ya lebih enak, tapi dananya dari mana kalau ngatakan ya akhirnya Pak RT jangan sampai mikirkan dana, yang penting Pak RT itu silaturahmi ke tokoh masyarakat, Pak Kiai untuk rundingan setuju apa enggak. Dia perlu nyanyi Kiai sedaya dene. Akhirnya loh, api iku turune. Malah Kiai ini dulu sing gesuke kene iki. Jaluki sasak paling mermut. Tidak ada berkaitan masalah tentang agama, masalah ini. Malah baik loh. Kowe iki anu apa agama? Saya Katolik. Loh, nek Katolik sok ulan ngarep ono ning Sempolan kono. Engko tak terke katanya. Terus dicari itu semua Katolik itu dicari, Pak. Dicari, dikumpulkan jadi satu, dipanggil ke besaran. Ada berapa kakak waktu itu banyak, Pak. Setelah itu ya yang semuanya yang anu Pak wis sisa itu. Jadi mobil dari kebun, terus ya termasuk dono apa itu sudah dipenuhi sudah Pak dari Pak Wesisa itu. Setelah Kapel Sempolan berdiri pada tahun 1969, umat Katolik boleh dibilang berkembang dengan baik dengan kehadiran para pekerja perkebunan yang saat itu banyak didatangkan dari daerah Jawa Tengah dan Kabupaten Banyuwangi. Sailinge kula Suku Jambe, Kalisat, Sukowono wonten Jember. Pada perkembangan terkini, Kapel Sempolan hanya dihuni oleh 9 kepala keluarga, sehingga Paroki Santo Yusuf Jember terus berupaya untuk memajukan Kapel Sempolan. Langkah ini telah diawali dengan kegiatan ibadat dan pendalaman iman umat Jember yang datang secara bergantian tiap pekan, dengan tujuan untuk bisa memberi semangat kepada warga Katolik yang terpencar di beberapa desa Sumber Jambe, Kalisat, dan Sempolan. Upaya Kepala Paroki Santo Yusuf Jember ini cukup membuahkan hasil. Geliat peribadatan dan kegiatan keagamaan Katolik dapat terlaksana dengan baik. Sayangnya, langkah ini tidak dapat berjalan dengan mulus dengan adanya hembusan isu-isu yang menyebutkan gereja tidak berizin dan adanya gerakan kristenisasi dengan mendorong agar gereja segera ditutup dan peribadatan dibekukan. Namun demikian, gereja dan masyarakat sekitar
terus berupaya memberi bukti legalitas yang sah terhadap kehadiran gereja atau kapel di Sempolan. Selanjutnya, bahwa kehadiran kapel Sempolan tidak akan berdampak negatif terhadap umat beragama lain, tetapi justru menumbuhkan dampak positif bagi kehidupan warga sekitar kapel Sempolan, kendati mereka memeluk atau beragama Islam. Sekali dengan kepedulian orang-orang gereja, karena di sini banyak bantuan, tapi ada yang beberapa tidak menerima bantuan itu, jadi sangat senang. Rasa persaudaraan dan suasana damai antar warga di sekitar kapel Sempolan juga terjalin kuat, yang dapat dilihat dari beberapa kegiatan sosial gereja. Kegiatan ini mendapat sambutan yang positif, seperti kegiatan pasar murah, bakti sosial, dan beberapa kegiatan gereja yang melibatkan warga sekitar. Senang Pak, oleh kok cuma pun gereja di laut. Bagi warga kapel Sempolan, perbedaan bukanlah halangan untuk bisa saling memberikan ucapan selamat secara bersama-sama. Momen hari raya besar keagamaan seperti Natal, Paskah, Idul Adha, dan Idul Fitri selalu menjadi kebahagiaan bersama. Itu. Kalau dulu ya masih almarhum Pak Saidi, memang berkunjung ke Pak Saidi, karena ya mungkin Pak Saidi sudah membaur, berkunjung Pak Saidi. Terciptanya kerukunan dan damai di kawasan Gereja Katolik Sempolan tak bisa dilepaskan jalinan komunikasi oleh kerukunan umat beragama di wilayah ini. Kehadiran para penyuluh dari agama Islam memberi dampak positif bagi Gereja Katolik Sempolan. Saya dari perwakilan penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Silo di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jember, menjelaskan bahwa di Kecamatan Silo itu ada 2 gereja. Yang pertama, salah satunya ada di Desa Sumberjati yang disebut Kapel. Nah, dalam kesempatan ini kami bertugas memberi wawasan kepada masyarakat untuk saling bertoleransi antar agama dan memberi pemahaman kepada warga bahwa Islam itu agama yang rahmatan, yaitu hadir untuk mengayomi semuanya. Dan negara kita menjelaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar, semua warga negara berhak memiliki agama sesuai kepercayaan masing-masing. Selain itu, kami dari penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Silo memberi penjelasan atau membuat agenda pertemuan lintas agama atau tokoh lintas agama di setiap desa atau satu kecamatan, yang selalu kami lakukan di setiap tahunnya atau diagendakan. Setiap tahun kita mengagendakan 4 atau 5 kali pertemuan tokoh lintas agama. Maka dari itu kita memberi peran kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat bahwa peran penting menjaga toleransi beragama yang saling membantu dan menjadikan satu tonggak bersatunya negara ini. Warga Katolik di Desa Sempolan sendiri sebenarnya sangat kecil jumlahnya, hanya sekitar 9 kepala keluarga, dan jumlah ini tidak termasuk warga Katolik yang tersebar di pinggiran timur Kabupaten Jember, wilayah kecamatan lain seperti Kalisat, Sumberjambe, dan Sukowono. Sementara data jumlah penduduk di Desa Sempolan mencapai 4.500 jiwa, jelas sangat jauh dari mayoritas. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan gereja, Pastor Paroki Santo Yusuf Jember, Romo Hendrikus Suwaji Okarem, memandang perlu adanya terobosan baru dan menyatukan beberapa desa sekitar menjadi satu stasi dengan nama Stasi Agustinus sesuai dengan nama gereja yang meliputi 3 lingkungan. Ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama, secara yuridis,
yang kedua secara historis, yang ketiga fasilitas yang memadai. Yang pertama secara yuridis kita mengacu pada anggaran dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Malang yang mengatakan demikian. Stasi adalah bagian dari paroki. Tetapi karena jumlah umat dan jaraknya yang jauh dari pusat paroki, maka stasi itu diperlakukan sebagai lingkungan atau wilayah. Ini yang mendasari secara yuridis. Sedangkan yang mendasari secara historis, sudah lama bahwa umat beriman Katolik yang ada di wilayah Sempolan itu dilayani oleh pastor paroki yang dari Jember ini sebagai satu stasi. Mereka berkumpul bersama, beribadat bersama ya, dalam satu tempat. Yang ketiga yang mendasari adalah fasilitas yang dimiliki oleh umat yang ada di Sempolan. Mereka mempunyai fasilitas yang memadai, yaitu tanah dan gedung di mana orang Katolik bisa beribadah bersama-sama. Paroki Santo Yusuf Jember sebagai induk juga memandang perlunya kelengkapan berbagai sarana untuk kenyamanan peribadatan, renovasi gereja, perluasan lahan parkir, dan pembuatan ruang pertemuan terbuka yaitu gazebo. Ini dimaksudkan sebagai sarana toleransi bahwa halaman gereja bisa digunakan oleh warga lainnya yang tinggal di sekitar Kapel Sempolan, seperti juga para anak didik PAUD yang ada di sekitar Kapel Sempolan. Saat ini saya menambah fasilitas Kapel Sempolan dengan lahan parkir yang lumayan dan juga gazebo. Dan saya juga memperbolehkan masyarakat setempat untuk menggunakannya. Mengapa? Gereja Katolik harus menjadi gereja yang memasyarakat. Artinya apa? Gereja yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga menjadi gereja yang ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suka maupun duka. Gereja Katolik harus menjadi berkat, bukan mendatangkan kecemasan, ketakutan di tengah masyarakat. Untuk sementara ini beberapa masyarakat ada yang berteduh, ada yang untuk istirahat, pulang dari kerja, untuk anak-anak tempat bermain gitu. Kedamaian dan kerukunan umat beragama yang ditunjukkan oleh masyarakat desa Sempolan Kecamatan Silo semakin memperkuat keyakinan kita bahwa perbedaan bukanlah suatu dinding yang bisa menghalangi kebaikan hati dan rasa kemanusiaan kita untuk terus memperjuangkan kehidupan yang damai dan penuh kelimpahan cinta kasih. Sebenarnya kita bisa bersatu karena perbedaan.